Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini bersama saya Muhammad Iksan dari program studi Teknik Geologi 2019, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Di sini saya dari praktikannya Kak Keisha Simbolon dengan NIM 03071921924017. Baik, untuk beberapa waktu ke depan kita akan membahas mengenai aspek-aspek ataupun materi-materi yang ada di pada geologi dengan subbab yang utama, yaitu protozoa dan foraminifera bentonik besar, pengenalan foraminifera, baik itu foraminifera planktonik ataupun foraminifera bentonik, pengaplikasian dari foraminifera itu sendiri, dan yang terakhir bagaimana tahap-tahap dari preparasi fosil foraminifera itu sendiri. Oke, yang pertama kita masuk kepada submateri, yaitu mengenai protozoa dan foraminifera bentonik besar. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai protozoa, kita harus tahu dulu apa sih itu protozoa. Protozoa sendiri berasal dari bahasa atau berasal dari kata proton yang berarti awal dan zoon yang berarti binatang. Organisme ini dikenal sebagai organisme bersel satu, yang mana bentuk selnya merupakan cairan yang pekat disebut protoplasma yang mempunyai satu inti atau lebih yang disebut dengan nukleus. Dari protozoa ini sendiri memiliki beberapa ciri-ciri yang menunjukkan kejelasan ataupun karakteristik dari protozoa itu sendiri. Yang pertama, dia adalah monoselular yang berarti bersel satu. Selanjutnya, belum memiliki pembagian sistem organik, dapat bertahan hidup di segala habitat, baik itu di habitat ekstrim, habitat yang biasa saja, atau pokoknya di segala habitat. Yang selanjutnya adalah jumlahnya jauh lebih besar daripada film lainnya. Jadi keterdapatan atau ketersediaan jumlah protozoa ini adalah lebih banyak daripada film-film yang ada di Kingdom Animalia maupun di Kingdom Plantae. Selanjutnya ukurannya mulai dari 1 nanometer sampai 2 mm, atau ada juga yang kurang lebih dari 75 mm untuk beberapa spesies. Selanjutnya ada pergantian generasi dalam perkembangbiakannya. Ada golongan tumbuhan dan binatang hidup secara soliter maupun berkoloni. Untuk protozoa sendiri, dengan cara hidupnya itu ada 4 cara yang dibagi berdasarkan alat gerak. Yang pertama itu ada Ciliata, yang kedua ada Sarcodina, yang ketiga ada kelas Porozoa, dan yang keempat adalah Ciliata. Baik, yang pertama itu adalah Flagellata. Apa sih pengertian ataupun yang dimaksud dengan hidup menggunakan alat gerak flagellata? Hidup secara bebas atau bersifat parasit dengan satu atau beberapa flagel, yang berarti flagel ini adalah alat gerak, akinya lah kalau dalam bahasa sederhananya. Pada umumnya tersusun atas satu inti, beberapa ada yang lebih dari satu. Tubuh biasanya tidak dilindungi oleh cangkang, hanya beberapa saja hidup secara baik di air tawar maupun di air laut. Contoh dari lanjut. Yang kedua adalah kelas Sarcodina. Kelas Sarcodina yang mana merupakan protozoa yang dapat merubah bentuk tubuhnya untuk membentuk pseudopodia sendiri, dapat berfungsi sebagai alat gerak semu. Jadi Sarcodina ini merupakan kelas yang mana memiliki alat gerak berupa kaki semu. Selanjutnya kelas Porozoa. Kelas Porozoa hidup secara parasit, yang berarti menumpang pada suatu substrat dengan merugikan substrat yang ditumpanginya. Tidak mempunyai alat gerak, tidak mempunyai rangka sehingga sulit untuk terawetkan. Hanya sedikit yang bisa bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Selanjutnya kelas Ciliata atau kelas bulu cambuk. Hidup di dalam habitat air dan mempunyai tes yang disebut Lorcoria, dan dapat meninggalkan jejak sebagai fosil. Dinding dari Lorica tersusun dari bahan organik yang kompleks dengan komposisi kimia yang belum dapat dipastikan. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk kepada pembagian foraminifera baik secara bentonik maupun secara planktonik,
Kita harus tahu dulu apa sih itu kegunaan dan manfaat dari foraminifera sendiri. Yang paling utama kegunaan dari foraminifera yaitu untuk menentukan umur relatif batuan yang terkandung foraminifera di dalamnya. Selanjutnya membantu dalam studi lingkungan, pengendapan atau spesies. Dan bisa juga untuk biostratigrafi, korelasi stratigrafi dari suatu daerah dengan daerah lain, baik korelasi permukaan, batuan maupun bawah permukaan. Membantu menentukan batas-batas transgresi dan regresi, misalnya dengan menggunakan foraminifera, bahan penyusun biostratigrafi, atau bahkan bisa merupakan salah satu penciri lingkungan pengendapan, dan bahkan juga dapat untuk menentukan daerah persebaran ladang minyak. Dan dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, berdasarkan kegunaannya, maka dikenallah beberapa istilah pada foraminifera itu sendiri. Yang pertama itu adalah fosil indeks atau fosil penunjuk, atau juga bisa disebut dengan fosil pandu. Yang mana fosil ini digunakan sebagai penunjuk umur relatif. Pada umurnya, jenis fosil ini mempunyai penyebaran vertikan, pendek, dan penyebaran lateral, luas serta mudah dikenal. Selanjutnya fosil batrimetri atau fosil kedalaman. Fosil yang dapat digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan, pada umumnya yang dipakai dalam bentos yang hidup di dasar. Selanjutnya fosil horizon atau fosil lapisan. Fosil yang mencirikan atau khas terdapat di dalam lapisan yang bersangkutan. Fosil lingkungan. Fosil yang dapat digunakan sebagai penunjuk lingkungan sedimentasi, yang mana contohnya radiolaria sebagai penciri laut dalam. Dan yang terakhir ada fosil iklim yang dapat digunakan sebagai penunjuk iklim saat itu. Contoh Globigerina pachyderma, penciri iklim dingin. Baik, setelah kita mengetahui dan mempelajari mengenai foraminifera, maka kita masuk kepada pembagian dari foraminifera itu sendiri. Foraminifera dalam halnya memiliki dua tipe, yaitu foraminifera planktonik dan ada juga foraminifera bentonik. Keduanya sama-sama merupakan fosil foraminifera, yang hanya saja dibedakan berdasarkan cara hidup, yang mana foraminifera planktonik itu hidupnya lebih kepada mengambang atau lebih kepada mengapung lah ibaratnya. Sedangkan sehingga foraminifera planktonik ini erat kaitannya, lebih dikenal sebagai foraminifera yang hidupnya berpindah-pindah. Selanjutnya ada foraminifera bentonik, yang mana fosil foraminifera ataupun foraminifera bentonik ini hidup secara menambat atau menetap di suatu daerah, sehingga lingkungan pengendapan baik lingkungan pengendapan maupun tempat hidupnya itu sama-sama di baik itu di dasar laut ataupun di mana dia ditemukan. Oke, masuk kepada foraminifera planktonik. Foraminifera planktonik pertama kali muncul pada zaman Jura yang diwakili oleh golongan Globigerinidae. Selanjutnya, golongan ini berkembang secara meluas, meningkat terus hingga zaman Tersier dan Kuarter. Ukuran fosil foraminifera berukuran kecil, sehingga sebagai fosil mikro umumnya berukuran lebih kecil dari 5 mm. Plankton adalah organisme mikroskopis yang berada di permukaan perairan. Plankton sebagian sumber makanan bagi organisme yang hidup di perairan. Plankton adalah makhluk hidup yang mengapung, mengambang ataupun melayang, seperti yang saya sebutkan tadi. Inilah foraminifera planktonik yang hidupnya mengapung. Baik, kalau sudah belajar tentang foraminifera planktonik dan hal-hal yang di paleontologi, itu erat kaitannya dengan pendeskripsian dari apa-apa saja yang diamati. Yang pertama, tentu saat ini kita akan mendeskripsikan atau mengetahui apa-apa saja tentang foraminifera planktonik. Untuk foraminifera planktonik, tahapan pendeskripsiannya yaitu yang pertama itu adalah susunan kamar. Yang kedua bentuk kamar, yang ketiga sutur, yang keempat jumlah kamar, yang kelima apertur. Foraminifera sendiri atau foraminifera planktonik
itu lebih terkenal dengan 13 genusnya. Yang pertama itu ada genus Globigerina, yang kedua ada Globigerinoides, yang ketiga Orbulina, Globoroquadrina, Globorotalia tipe T, Globorotalia tipe G, Catapsidrax, Spiroidinella, Spirodinopsis, Hankenina, Cribohankenina, Hastigerina, dan Pulleniatina. Baik, selanjutnya masuk kepada Foraminifera bentonik. Sebelumnya, untuk suatu pengayaan, pasti teman-teman pernah gitu nonton atau menyaksikan film produksi dari Nickelodeon, yang mana di situ ada film SpongeBob SquarePants yang terdapat salah satu pemerannya atau salah satu katakanlah aktornya lah gitu, yaitu Plankton. Jadi sesungguhnya plankton yang ada di film SpongeBob SquarePants tersebut itu merupakan bentos, yang mana selama ini kita sudah ditipu atau ibaratnya sudah tidak diberitahu lah gitu penjelasan mengenai plankton dan bentos. Jadi disinilah gunanya kita sama-sama belajar agar kita mengetahui pembagian dari makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Baik, masih dalam satu submateri yang sama. Selanjutnya itu adalah Foraminifera bentonik besar. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan, yang artinya hidup secara menambat di dasar perairan, yang baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Bentos hidup di pasir, di lumpur, batuan, patahan karang atau karang yang sudah mati. Substrat perairan dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional serta tingkah laku hewan bentik ini. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik serta jenis makanan bentos. Pengertian dari bentos sendiri bisa diistilahkan sebagai foram besar diberikan untuk golongan foram bentos yang memiliki ukuran yang relatif besar, jumlah kamar relatif banyak, dan struktur dalam yang sangat kompleks. Umumnya foram besar banyak dijumpai pada karbonat khususnya batu gamping atau terumbu karang, dan biasanya berasosiasi dengan alga yang menghasilkan CaCO3 untuk tes foram itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk kepada proses preparasi pada fosil foraminifera yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu. Baik, untuk proses preparasi yang pertama yaitu adalah penentuan sampel atau pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel sendiri, karena kami tidak melakukan yang namanya field trip atau field work, maka kami hanya diberikan satu sampel oleh asisten laboratorium paleontologi, dan kami mendapatkan suatu sampel yang namanya batu gamping untuk menentukan isi dari ataupun foraminifera yang ada di dalam batu gamping tersebut. Yang pertama, prosesnya itu dengan cara menumbuk atau memecahkan batu tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil atau lebih kepada pasir halus. Dipecahkan menggunakan palu geologi. Yang pertama tidak apa-apa menggunakan palu geologi biasa. Selanjutnya disarankan untuk menghaluskannya biar tidak terlalu hancur menggunakan palu karet, yang mana palu geologi tadi bisa dibalut dengan karet, baik itu karet gelang, karet ban ataupun semacamnya yang bisa melunakkan dari palu tersebut. Setelah mendapatkan bagian-bagian kecil dari sampel tersebut, lalu kita rendam sampel tersebut menggunakan perbandingan peroksida dan air 1:2 ataupun 1:3. Pada saat kami kemarin menggunakan perbandingan 1:2, di mana peroksida dengan perbandingan 1 liter berbanding dengan 2 liter air atau H2O. Di sini kami menyarankan untuk menggunakan H2O murni, karena jika menggunakan air biasa itu akan lebih banyak percampurannya, baik itu secara timbal yang ada dalam air biasa ataupun unsur-unsur lainnya. Selanjutnya sudah direndam,
foraminifera tadi atau sampel tadi direndam selama kurang lebih 20-24 jam itu minimal, atau bahkan lebih baik jika direndam selama 1 atau sampai 3 hari. Setelah melalui proses perendaman yang memakan waktu beberapa jam, maka dilanjutkan dengan pencucian menggunakan deterjen untuk menghilangkan kotoran-kotoran ataupun bau-bau dari peroksida itu sendiri. Selanjutnya pemisahan fosil. Pemisahan fosil dilakukan dengan cara pengayakan yang dilakukan di laboratorium atau tempat yang disediakan oleh asisten. Selanjutnya setelah diayak untuk melakukan pemisahan fosil, maka dilakukanlah yang terakhir, itu adalah langkah penelitian untuk menentukan fosil apa dari yang sudah diteliti. Dan kami mendapatkan dari hasil penelitian kami fosilnya ialah lenticula. Mungkin sekian, terima kasih atas video yang telah saya buat. Ini guna untuk sebagai syarat atau sebagai aspek penilaian untuk ujian akhir semester paleontologi praktikum paleontologi tahun 2019. Semoga teman-teman di sini kita sama-sama belajar dan teman-teman bisa terpahamkan mengenai materi paleontologi. Sekian, terima kasih. Banyak salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.